Pada 14 Agustus 1945, sekitar pukul 13.30, Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerjanya. Dia menulis sesuatu dan mendengarkan radio. Ya, pendengar setia, kita kembali lagi di kabar Anda berita utama. Jepang telah menyerahkan tanpa syarat kepada sekutu. Apa benar yang kudengar barusan? Aku harus memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta. Setelah mendengarkan berita kekalahan dari Jepang, Sultan Syahrir pergi ke rumah Bung Hatta untuk memberitahukan berita itu. Assalamualaikum Hatta. Waalaikumsalam. Silakan masuk Syahrir. Maaf rumahku sederhana. Tidak apa. Silakan duduk. Bung Hatta, bagaimana soal kemerdekaan? Kemerdekaan sudah diserahkan kepada PPKI. Tetapi menurut saya, tidakkah lebih baik kemerdekaan segera dilaksanakan tanpa melalui PPKI? Apa maksudmu? PPKI adalah bentukan Jepang. Jika Indonesia merdeka melalui PPKI, sekutu akan menganggap Indonesia buatan Jepang. Sebaiknya segera memproklamasikan kemerdekaan kita atas nama bangsa Indonesia selagi kita dalam masa vakum kekuasaan. Vacuum power. Saya mendengar radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Indonesia sedang berada dalam kekosongan kekuasaan. Jadi, ini adalah kesempatan yang baik untuk memproklamasikan kemerdekaan sebelum sekutu datang. Saya mengatakan setuju, tapi apakah Bung Karno akan setuju? Bagaimana kalau kita hubungi Bung Karno terlebih dahulu? Ide yang bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah saya dan Syahrir boleh datang ke rumah Bung Karno guna membahas soal kemerdekaan Indonesia? Saja, saya tunggu kedatangan Anda. Assalamualaikum. Sultan Syahrir dan Bung Hatta segera menemui Soekarno untuk memberitahukan berita kekalahan Jepang. Sultan Syahrir mendesak mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolaknya. Waalaikumsalam, silakan masuk. Terima kasih. Duduklah, mari kita berbincang bersama. Mengapa kalian kemari? Ada berita penting yang akan Syahrir sampaikan. Saya dengar Jepang telah menyerah pada sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan agar Indonesia memiliki kepemimpinan baru? Saya tidak berhak bertindak sendiri. Semua itu hak PPKI. Alangkah janggal bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya... Maafkan saya Syahrir, kita memang tidak boleh. Baiklah, kalau begitu kami permisi. Mari Bung Hatta. Mari. Pada 15 Agustus 1945, berkumpullah golongan muda di rumah Soekarno dan diketuai oleh Wikana, Darwis, Sukarni, dan Khairul Saleh. Tetapi mereka mendesak untuk mempercepat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ayo Bung, malam ini juga kita kibarkan revolusi. Kekuatan kita tidak sebanding dengan kekuatan sekutu dan Jepang. Kita tidak dapat bertahan setelah merdeka tanpa bantuan mereka. Tidak. Saya yakin kita bisa, Bung. Kita bisa. Tidak. Benar Bung, mari kita segera laksanakan proklamasi. Benar, Bung. Cepatlah. Malam ini, Bung. Malam ini. Tenang. Ini sudah malam. Tak baik membuat keributan seperti ini. Saya mengerti bagaimana perasaan saudara. Tapi maaf, saya tidak dapat mengabulkan permintaan tersebut. Karena saya takut akan ada banyak korban lagi. Saya yakin kita bisa, Bung. Kita bisa. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, lalu para pemuda melakukan pertemuan di Cikini 71 untuk sepakat menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Bung Karno menolak untuk segera melaksanakan proklamasi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Hatta dan Bung Karno, lalu kita desak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Kita bawa keduanya ke suatu tempat dan kita bujuk mereka. Itu benar. Dengan begitu, Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tetapi, di mana kita akan membawanya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas. Di mana kita akan menempatkan keduanya? Saya akan menghubungi Subeno untuk hal ini. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Iya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok atau memberikan keamanan kepada kami dan mencarikan kami tempat untuk menyembunyikan Soekarno-Hatta. Tentu saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat nanti kita pakai rumah Daud Pisau. Baiklah, terima kasih Subeno. Sama-sama. Subeno setuju dan kita akan ditempatkan di rumah Daud Pisau. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya besok subuh. Anda setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 4 bagaimana? Keesokan harinya, 16 Agustus 1945, pukul 4, para pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa pengetahuan golongan tua. Assalamualaikum Bung Hatta. Waalaikumsalam. Hai Bung Hatta harus ikut kami. Mau dibawa kemana aku ini? Lagi pula, mengapa kita harus? Rengas Dengklok, ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Kenapa harus di Rengas Dengklok? Ini sudah jadi kesepakatan kami, Bung, dan Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Ayolah, Bung, waktumu hampir habis. Baiklah. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno akan ikut apabila istri dan anaknya diajak juga. Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini sudah jadi kesepakatan para pemuda. Saya harus membawa Bung Hatta dan Bung Karno ke Rengas Dengklok. Sadarkah kalian jika aku memiliki anak dan istri, bagaimana dengan mereka? Wahai istriku Fatmawati, izinkanlah aku pergi ke Rengas Dengklok, karena pemuda-pemudi sudah mendesak. Untuk apa, Mas? Jauhkan diriku dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, istriku. Baiklah Bung, kami akan membawa Anda, istri dan anak Anda. Tapi sekarang kami harus pergi. Baiklah. Silakan masuk, Bung. Rombongan pemuda yang menculik Soekarno-Hatta telah sampai di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke rumah Daud Pisau. Sebenarnya apa mau kalian sehingga aku dibawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno untuk melaksanakan proklamasi. Kau sudah di sini, Hatta? Ya, mereka membawa aku kemari. Mereka membawa Fatma dan Budur juga. Ya, benar. Kami. Ada apa sebenarnya? Begini Bung, kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah Bung, ini saatnya yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau begitu mudah percaya kabar itu kan? Jepang sudah pasti memerdekakan kita, tapi tidak sekarang. Saya setuju Bung, kami para pemuda ingin merdeka dengan jerih payah kami sendiri, bukan dari hadiah dari Jepang. Itu benar Bung, bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah undukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi Bung. Ada apa Saleh? Mengapa kau terlihat terburu-buru? Mr. Subarjo, ia memaksa masuk untuk menjemput Bung Karno. Baiklah, kami akan keluar untuk menemuinya. Karena bisakah aku bertemu dengan Soekarno dan Hatta? Untuk apa? Untuk apa kamu ingin bertemu dengan mereka, Bung? Rapat PPKI gagal karena mereka tak ada. Sekarang aku ingin menjemput mereka. Tidak bisa, Anda tidak berhak untuk membawa mereka pulang. Mengapa? Karena kami para pemuda sudah sepakat untuk mendesak mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Kalau begitu, izinkan aku bertemu mereka terlebih dahulu. Ada apa, Subarjo? Rapat PPKI batal. Selain itu, saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Apa? Jadi berita tersebut benar adanya? Bukankah saya dan Syahrir sudah memberitahu pada Anda, Bung? Tapi saya saat itu belum percaya. Kalau begitu tunggu apa lagi? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Bolehkah kami pulang? Lihatlah Guntur dari tadi menangis terus. Benar, bolehkah saya membawa pulang Bung Karno dan Bung Hatta, Wikana? Tidak.
Saya berjanji akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya. Apakah saya bisa memegang janjimu? Iya, tentu saja. Baiklah kalau begitu. Terima kasih. Sesampainya di Jakarta 16 Agustus 1945 pukul 2, Soekarno terlebih dahulu memulangkan istri dan anaknya sebelum ia merumuskan naskah proklamasi bersama pemuda. Kita sudah sampai di Jakarta, Bu. Mari kita ke rumah Laksana Maeda untuk membahas proklamasi. Baiklah, tapi tunggu dulu. Aku ingin mengantarkan anak ke istriku terlebih dahulu. Silakan, Bu. Kami akan mengantar Anda. 17 Agustus 1945 dini hari, setelah sampai di rumah Laksamana Maeda, Soekarno bergegas untuk menemui Nishimura agar mengubah status dan keadaan di Indonesia. Tetapi Nishimura menolak, sehingga Soekarno bergegas pulang ke rumah Laksamana Maeda. Di dalam ruangan makan Laksamana Maeda terdapat Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayyidi Melik, dan BM Dia untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi? Proklamasi. Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bung, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain. Dilaksanakan dengan cara yang seksama dan dengan tempo yang sesingkat-singkat. Kita Jakarta 17 Agustus tahun 45. Wakil bangsa Indonesia. Sudah selesai. Apakah Anda semua setuju? Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semua? Saya rasa jangan. Lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani. Ayo Ki, tolong ketikkan naskah ini. Siap, saya akan melaksanakan. Kapan kita akan melakukan proklamasi? Menurut saya tanggal 17 Agustus. Karena itu adalah hari yang baik. Saya akan menyuruh Fatmawati menjahit benderanya. Tolong siapkan tiangnya. Baik, Bu, tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Pada Jumat pagi pukul 10, semua orang berkumpul di halaman depan rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, untuk mendengarkan pembacaan proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu. Ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, kita tetap menyusuri tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya pada kekuatan kita sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendirian dapat berdiri dengan kokohnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan muka pemuka rakyat Indonesia. Permusyawaratan ini telah seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami, proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45, atas nama bangsa Indonesia. Soekarno, Hatta, demikianlah saudara-saudara. Kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satupun ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita ini.
Bendera siap. Kepada Sang Merah Putih. Hormat! Rok! Merdeka! 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 Merdeka!